Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang etika dalam pengembangan dan implementasi kecerdasan buatan atau yang kita sebut AI. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama saya bernama Daniel Sirat Pardede. Lalu teman saya Mochirian Lutfi dan satu lagi Fitriandi. Oke, kita langsung masuk saja ke latar belakangnya. Di latar belakang ini kita menjelaskan tentang kecerdasan buatan atau yang disebut AI. Itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, dan bertindak seperti manusia. AI juga digunakan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, keuangan, pendidikan, hingga keamanan. Namun, semakin luas penerapannya, semakin besar pula dampak sosial dan moral yang ditimbulkan. Urgensi etika dalam AI ini memiliki potensi luar biasa untuk kebaikan, tetapi juga risiko besar bila digunakan tanpa panduan etis. Contoh pertamanya adalah dampak sosial. Meningkatnya ketimpangan ekonomi akibat otomatisasi. Kedua, ada dampak politik. Manipulasi informasi melalui deepfake atau algoritma politik. Lalu ketiga, ada dampak moral. Hilangnya tanggung jawab individu saat mengambil keputusan, digantikan oleh AI. Lalu prinsip etika AI atau disebut fairness atau keadilan. Keadilan adalah prinsip utama dalam etika AI. AI harus memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang dirugikan, karena biasanya dalam data atau algoritma. Langkah-langkah menjaga fairness seperti berikut. Nomor 1 itu menggunakan dataset dari berbagai gender, etnis, dan latar sosial. Kedua, melakukan uji bias atau bias testing secara berkala. Ketiga, membangun sistem bias mitigation adalah model pembelajaran mesin. Lalu prinsip etika AI atau accountability atau akuntabilitas. Akuntabilitas berarti adanya tanggung jawab manusia atas semua keputusan yang dihasilkan oleh AI. Tidak ada sistem yang sepenuhnya netral atau otonom tanpa pengawasan manusia. Penerapannya seperti berikut. 1. Dokumentasi lengkap proses pengembangan dan pengujian AI. Kedua, tanggung jawab hukum bagi pengembang, pengguna, dan lembaga yang mengoperasikan AI. Ketiga, mekanisme pelaporan dan koreksi jika terjadi kesalahan keputusan AI. Baik, yang terakhir adalah prinsip etika AI atau transparansi atau keterjelasan. Transparansi memastikan bahwa cara kerja AI dapat dijelaskan dan diaudit. AI yang bersifat black box menimbulkan risiko karena keputusan tidak dapat dipahami manusia. Prinsip transparansi meliputi 1 itu sistem AI yang dapat menjelaskan alasan di balik keputusan. 2. Dokumentasi model, data, dan parameter yang akan digunakan. Ketiga, keterbukaan hasil evaluasi dan akurasi model. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya mau melanjutin materi yang tadi udah dijelasin sama Luis. Di sini ada prinsip etika AI, privacy dan security. Data adalah bahan bakar utama AI, karena itu pelindungan data menjadi aspek paling krusial. AI sering membutuhkan data pribadi pengguna yang harus dijaga secara etis. Nah, di sini ada 3 poin langkah pentingnya. Yang pertama, menggunakan enkripsi kuat dan akses terbatas. Lalu yang kedua, menjalankan prinsip privacy by design. Lalu yang ketiga, memberikan hak kontrol kepada pengguna atas data mereka. Nah, selanjutnya ada prinsip etika AI beneficence dan juga malfeasance. Nah, yang pertama, beneficence itu AI harus membawa manfaat bagi kemanusiaan. Lalu yang kedua, non-malfeasance itu AI tidak boleh digunakan untuk menyakiti manusia. Contoh penerapannya, AI di bidang medis untuk diagnosis dini penyakit. Lalu yang kedua, menghindari penggunaan AI untuk senjata otonom atau penipuan digital. Nah, prinsip ini memastikan bahwa AI dikembangkan untuk kebaikan, bukan eksploitasi. Lalu selanjutnya ada tantangan etis. Yang pertama,
bias dan diskriminasi. Masalah terbesar dalam AI adalah bias. Bias dapat berasal dari data historis yang tidak seimbang, lalu yang kedua algoritma yang memperkuat stereotip, lalu yang ketiga kurangnya diversitas tim pengembang. Dampaknya adalah diskriminasi ras, gender, dan juga sosial. Lalu yang kedua ketidakadilan dalam sistem hukum, rekrutmen, atau pendidikan. Solusinya adalah audit data, diversitas tim, dan uji fairness dalam setiap tahap pengembangan. Lalu yang kedua tantangan etis, privasi dan pengawasan. AI sering digunakan untuk memantau perilaku pengguna melalui data digital seperti CCTV, media sosial, dan juga aplikasi. Jika tidak diatur, ini bisa melanggar hak privasi. Contohnya, pemerintah menggunakan AI untuk pengawasan massal tanpa izin. Lalu yang kedua, perusahaan menjual data pengguna untuk iklan tanpa transparansi. Solusinya adalah regulasi pelindungan data seperti GDPR, Europe atau UU PDP. Lalu selanjutnya tantangan etis ketiga. Pengangguran dan juga dampak sosial. Otomatisasi berbasis AI menggantikan pekerjaan manusia, terutama di industri manufaktur dan layanan pelangganan. Nah, dampaknya peningkatan pengangguran struktural, lalu yang kedua ketimpangan ekonomi antara mereka yang punya keterampilan digital dan yang tidak. Solusinya adalah pelatihan ulang, reskilling. Lalu yang kedua pendidikan digital dan juga kebijakan sosial adaptif. Nah, segitu saja materi dari saya, nanti bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Etika lokal dan nilai Pancasila. Di Indonesia, penerapan AI tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etika teknologi. Ada 3 poin utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. AI harus menghormati martabat manusia. Jadi sistem AI tidak boleh diskriminatif, baik terhadap ras, agama, maupun gender. Yang kedua, keadilan sosial. Teknologi AI sebaiknya digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Semua orang harus mendapatkan manfaat yang adil dari kemajuan teknologi ini. Yang ketiga, ketuhanan dan moralitas. AI harusnya digunakan dengan mempertimbangkan nilai moral dan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan. Contohnya, AI seharusnya tidak dipakai untuk menyebarkan kebohongan atau kebencian. Lalu di sini ada studi kasus etika AI. Yang pertama ada Kompas AS atau Amerika Serikat. Permasalahannya adalah algoritma prediksi kriminal bias rasial. Dampaknya diskriminasi terhadap kulit hitam, pembelajaran, manipulasi opini publik. Jadi kasus Kompas di Amerika Serikat ini digunakan untuk memprediksi kemungkinan seseorang melakukan kejahatan. Namun hasilnya bias terhadap warga kulit hitam. Ini menunjukkan bahwa data yang tidak seimbang dapat menghasilkan ketidakadilan. Yang kedua ada Microsoft Tai, permasalahannya chatbot, belajar ujaran kebencian. Lalu dampaknya represi negatif terhadap AI publik. Pembelajarannya perlu pengawasan konten data dan dataset. Chatbot ini belajar dari percakapan penggunaan internet dan akhirnya meniru ujaran kebencian. Dari sini kita belajar bahwa AI perlu diawasi dan datasetnya harus bersih dari konten negatif. Kemudian ada Amazon Recruitment. Permasalahannya AI bias gender terhadap pelamar perempuan. Dampak ketidakadilan gender, pembelajaran, data harus diverse dan bebas bias. Jadi sistem rekrutmen otomatis mereka ternyata bias terhadap pelamar perempuan. Hal ini menegaskan pentingnya keberagaman dan keadilan dalam pelatihan. Lalu yang terakhir ada deepfake politik. Permasalahannya yaitu video palsu menyerang kandidat, dampaknya manipulasi opini publik, pembelajarannya perlunya regulasi dan deteksi deepfake. Kasus deepfake politik ini, teknologi deepfake digunakan untuk membuat video palsu yang menyerang kandidat politik. Ini sangat berbahaya karena bisa memanipulasi opini publik, sehingga regulasi dan sistem deteksi deepfake sangat dibutuhkan. Lanjut, strategi implementasi etika AI. Agar permasalahan tersebut tidak terjadi, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, privacy by design. Privasi dan keamanan harus dipertimbangkan sejak awal pembuatan sistem, bukan setelahnya. Lalu, explainable AI. Mode AI harusnya bisa dijelaskan dan dimengerti oleh pengguna supaya tidak ada keputusan yang merasa misterius.
Lanjut, yaitu audit etika dan fairness check. Pemeriksaan rutin perlu dilakukan untuk memastikan AI bekerja dengan adil dan tanpa bias. Lalu, kolaborasi dan literasi AI. Pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun kesadaran dan pengetahuan tentang etika AI. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa etika bukanlah hambatan bagi perkembangan AI, tetapi justru menjadi kompas moral bagi Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa etika bukanlah hambatan bagi perkembangan AI, tetapi justru menjadi kompas moral agar AI tumbuh dengan arah yang benar. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, moralitas, dan keadilan sosial, kita dapat memastikan bahwa AI berkembang secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi kesejahteraan manusia dan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.